Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kan kita sudah membahas tipe-tipe data seperti string, boolean ya. Kemudian ada juga list, tuple ya. Nah berikutnya ini kita masih bicara data kolektif, yaitu data kolektif set dan dictionary ya. Yang lain sudah kita bahas yaitu list dan tuple ya. Nah untuk hari ini kita akan bahas yang pertama yaitu tipe data set. Nah, set dalam bahasa pemrograman Python adalah tipe data kolektif yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel ya. Jadi yang disebut dengan tipe data kolektif adalah suatu objek data terdiri dari sekumpulan item data ya. Nah ketentuannya untuk tipe dataset adalah yang pertama, nilai anggota yang disimpan itu unik ya, harus unik. Jadi tidak boleh double atau ada duplikat. Kemudian yang kedua adalah nilai anggota yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah lagi. Ya, nah ini mirip data yang mana nih? Array nggak bisa diubah lagi. Ini sifat yang kedua nih. Nilai anggota yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah lagi. Kita sudah bahas waktu itu di data kolektif lainnya, yaitu apa? List atau tuple yang tidak bisa diubah? Tuple ya. Nah, jadi ini sifat yang kedua ini sama dengan tuple, yaitu anggota datanya tidak bisa diubah. Kemudian dia bersifat unordered ya, alias tidak berurut. Artinya di sini dia tidak bisa diakses dengan indeksnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau memanggil suatu item data menggunakan indeksnya. Beda dengan list ya. Kalau list kan kita bisa panggil suatu item data anggotanya dengan menggunakan listnya. Nah sekarang ciri dari dataset di sini yaitu tanda kurungnya ini kurawal ya, atau seperti himpunan. Kalau list kan siku ya, kemudian kalau tuple kurung, nih kurung kayak gini. Nah, di sini untuk set dia tanda kurungnya adalah seperti ini, ya. Kemudian untuk membuat set ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kurung kurawal atau dengan sebuah list yang kita passing ke dalam fungsi set. Nah, contohnya ini ya. Jadi himpunan siswa sama dengan, nah ini berarti dia suatu set. Cirinya yang mana? Ya cirinya kurung kurawal ini ya. Kemudian kalau ingin menampilkan ya tinggal print himpunan siswa. Kemudian kita juga bisa mengkonversi list ke dalam set. Jadi kita ubah list ke dalam set. Ya tipe data list menjadi tipe atau menjadi anggota dari data set. Jadi di sini himpunan buah sama dengan set mangga apel. Nah ini dikonversi menjadi tipe data set. Ya. Hasilnya akan sama nih ya. Jadi kalau print himpunan siswa himpunan buah hasilnya akan sama. Kemudian yang berikutnya set juga bisa terdiri dari item data yang berbeda-beda. Ya. Ini apa tipenya kalau ini? String ini, integer ini, ya ini, tuple ya. Nah jadi dia terdiri dari beberapa tipe data, ya. Nah jadi kalau dijalankan programnya hasilnya seperti ini, ya. Jadi cirinya yaitu kurung kurawal, diapit oleh kurung kurawal. Ya, hasil dari apa nih? Print himpunan siswa. Kemudian ini hasil dari yang mana? Ini. Print himpunan buah. Ini hasil dari print set campuran. Nah, kalau kita lihat di sini kan himpunan siswa urutannya Huda, Lendis, Wahid dan Dasid ya. Nah, ternyata yang tampil ngacak nih. Wahid, Lendis, Dasid, Huda. Ya. Kemudian kalau yang himpunan buah, mangga apel jadi apel mangga. Kemudian yang set campuran ini jadi true 5, tuple AB, hewan, manusia. Nah jadi dia setiap kali di print itu tampilannya akan berubah
random ya. Jadi tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan ketika kita tuliskan dataset tersebut. Makanya di sini kita tidak bisa menggunakan akses indeks karena di sini dia bersifat tidak terurut. Jadi setiap ditampilkan nanti urutannya bisa berubah lagi nih tampilannya, tidak seperti ini lagi ya. Nah ini ya, yang pertama set bersifat unordered. Tipe dataset bersifat unordered alias tidak berurut, artinya kita tidak bisa menggunakan indeks untuk mengakses nilai pada dataset. Contohnya gimana sih? Contohnya sini, misalnya setku sama dengan A. Nah di sini kan kalau dia bisa menggunakan indeks kan berarti indeksnya berapa nih? 0 ya. Jadi defaultnya selalu diawali dari 0. Nah, kalau kita gunakan indeks untuk mengakses A, itu akan terjadi kesalahan. Nah, misalnya print setku indeks 0. Harusnya kan A yang tampil ya. Nah, tapi di sini karena dia bersifat unordered, maka kita tidak bisa melakukan hal ini. Ya, jadi kita tidak bisa mengakses melalui indeksnya. Nah, ini maka terjadi kesalahan di sini. Set object is not subscribable. Nah ini juga setelah diperhatikan ya, selalu tampilannya berbeda dengan yang sudah ditentukan di sini ya. Tadi kan Huda, Landes, Wahid, Basit ya, ternyata yang muncul seperti ini. Nah ini membuktikan sifat dari tidak terurut itu tadi ya. Kemudian yang kedua bersifat unchangeable ya. Artinya apa di sini? Dia tidak data yang sudah dimasukkan ke dalam set itu tidak bisa diubah lagi. Ya. Nah, tapi di sini kita bisa menambah atau menghapus anggota pada set. Ya, jadi yang dimaksud mengubah misalnya di sini Wahid diubah jadi Andi gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Tapi kita bisa menambahkan atau menghapus ya. Dan karena set bersifat unchangeable, set juga hanya bisa menerima anggota dari tipe yang juga bersifat immutable. Salah. Ya, tadi kan sifat dari dataset itu tidak bisa diubah ya itemnya. Nah, jadi dia hanya dapat menerima tipe-tipe data yang tidak bisa diubah juga. Contohnya apa? Contohnya string, integer, boolean, ya, tuple. Nah, kalau list kan tadi bisa diubah ya itemnya. Nah, jadi di sini dataset tidak bisa menerima elemen berupa list, berupa data yang bertipe list, ya. Nah, ini contohnya ini. Jadi set buah, mangga, lemon, alpukat, terus, ya. Kemudian papan ketik sama dengan, nah ini dia terdiri dari apa aja nih elemennya? Dari 3 buah tuple ya, yaitu tuple yang pertama ini 1, 2, 3, ini tuple yang kedua, tuple yang ketiga, tuple yang keempat. Kalau ini dia terdiri dari apa saja nih? Ini string ya, kemudian ini boolean, ini integer. Ya, jadi dia tidak bisa dianggotakan atau mempunyai elemen sebuah list. Contohnya ini X sama dengan ini integer, kemudian data yang ketiga adalah list. Nah, itu akan terjadi kesalahan, terjadi error ya. Unhashable type list ya. Jadi yang perlu diingat berikutnya kita tidak bisa menambahkan list tidak bisa menerima duplikat ya. Selain itu kita juga tidak menerima duplikat ya, nilai duplikat. Jika kita memberikan dua atau lebih nilai yang sama, maka dia hanya akan dimunculkan satu kali saja. Contohnya ini list cut ini kalau ini berupa ini tipe list ya, tipe data list. Terdiri dari pagi ini adalah pagi yang sangat cerah. Kemudian kalau kita print data list ini, maka dia akan menampilkan ya sama persis seperti yang ada di sini. Ya, pagi ini adalah pagi yang sangat cerah.
Tapi kalau kita buat dia sebagai dataset ya di sini pagi ini nih kata unik sama dengan ini dataset ya pagi ini adalah pagi zona cerah. Kemudian kalau kita print kata unik maka pagi kan di sini ada 2 kali ya. Nah ini akan ditampilkan 1 kali saja. Jadi menjadi seperti ini. Yang sangat ini pagi cerah adalah ya. Jadi ingat juga ya. Jadi selain paginya hilang 1, yang ditampilkan berikutnya adalah random seperti ini. Nah itu sifat dari tipe data set. Ya, sampai sini jelas? Kemudian berikutnya adalah menambah anggota baru. Nah, seperti yang sudah disebutkan ya, kita juga bisa menambahkan anggota pada tipe dataset dengan menggunakan fungsi add dan fungsi update. Ya. Contohnya ini. Abjad sama dengan ABC, kemudian print himpunan abjad. Terus untuk menambah satu-satu kita bisa gunakan fungsi add ya. Jadi himpunan abjad dot add d ya. Himpunan abjad dot add e ya. Nah untuk menambahkan beberapa anggota sekaligus kita bisa menggunakan fungsi update. Ya, nambah sekaligus beberapa data kita bisa gunakan update ya nih contohnya. Jadi himpunan data abjad dot update. Nah di sini kita kasih juga di dalamnya berarti sebuah set ini ya, sebuah data set yaitu F dan G. Kemudian kita juga bisa pakai list ya untuk menambahkan anggota baru ya. Nah, jadi himpunan abjad.update HI. Nah, jadi di sini kalau terakhir di print himpunan abjad, anggotanya jadi berapa di sini? Sudah ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi 9. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Urutannya acak. Ya. Nah, itu untuk menambah data baru. Kemudian untuk menghapus anggota. Nah, untuk menghapus anggota di sini kita bisa ada beberapa cara nih, ada 4 ya. Yang pertama yaitu menggunakan fungsi remove ya. Kemudian discard ya, pop dan clear. Untuk remove berarti di sini untuk menghapus nilai yang dicari, jika nilai yang dicari tidak ada maka akan error. Ya, jadi kalau kita menggunakan remove itu datanya harus dipastikan ada di dalam datasetnya. Karena kalau tidak ada maka dia akan menghasilkan error. Ya, jadi hati-hati untuk menggunakan remove. Kita harus tahu pasti bahwa nilai yang akan dihapus itu terdapat di dalam datasetnya. Kalau discard, untuk menghapus nilai yang dicari, jika nilai yang dicari tidak ada, tidak akan menghasilkan error. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menentukan secara pasti apakah nilai data ini masih ada atau tidak di dalam datasetnya, maka gunakan saja discard. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu pop ya, pop dan clear. Nah, kalau pop ini bedanya apa dengan yang remove ya? Kalau pop dia selain menghapus, dia menyimpan atau mengambil nilai yang dihapus tadi. Jadi kita bisa akses kembali data yang sudah dihapus tadi. Jadi sifatnya dia mengambil kalau pop ini, ya, mengambil anggota data dari datasetnya. Kalau remove kan membuang ya, membuang dari dataset, udah hilang. Tapi kalau pop dia mengambil dari dataset. Jadi dari dataset berkurang, tetapi nilai yang dibuat masih tersimpan di dalam pop. Kemudian kalau clear berarti menghapus secara sekaligus semua anggota dataset. Nah, contohnya ini, ya di sini ada
dataset himpunan Maya, Budi, 100, tuple AB, false, dan kemudian print himpunan. Jadi ini hasilnya sama seperti ini ya. Kemudian kalau remove himpunan dot remove 100. Nah, ini ada ya, berarti dia tidak akan menghasilkan error ya. Terus kalau tidak akan error jika tuple AB tidak ada dalam set. Oh ini kalau menggunakan discard ya. Jadi kalaupun tuple AB tidak terdapat di dalam datasetnya, dia tidak akan menampilkan kesalahan atau error. Kemudian remove nilai yang ada di sebelah kiri. Jadi, di sini menghapus ya. Nilai yang di sebelah kiri. Nilai yang dihapus sama dengan himpunan dot pop. Berarti yang diambil yang mana nih? Tadi di sini kan ini udah nggak ada, ini udah nggak ada. Berarti sekarang yang diambil yang mana? Yang paling kiri ya, yaitu Maya ya. Nah, jadi mana tadi? Ya, nilai yang dihapus sama dengan himpunan dot pop. Jadi si Maya ini diambil dari dataset himpunan, kemudian akan tersimpan di mana? Si Maya ini tadi. Maya akan diambil dari dataset himpunan, kemudian Maya akan tersimpan di variabel ini. Ya, variabel ini nilai yang dihapus. Jadi kalau kita masih mau akses data tersebut, kita masih bisa panggil melalui apa? Melalui variabel ini. Ya, jadi contohnya ini print nilai yang dihapus sama dengan ini. Jadi yang nanti yang akan ditampilkan adalah Maya. Kemudian kalau kita print himpunannya, Maya sudah tidak ada di dalam datasetnya. Ya. Kemudian kalau clear maka semua dihapus secara sekaligus. Kok false yang dihapus? Kenapa false? Nilai yang dihapus himpunan pop. Oh iya, lupa ya. Karena dia dataset itu kan random ya. Ya, dataset random. Jadi ketika dia ditampilkan pertama di sini kan yang hasilnya adalah false, true, nih ya. Nah, jadi kalau kemudian kalau berikutnya dihapus siapa tadi 100 ya. Nah, ini hilang 100. Berikutnya dihapus siapa tuple AB. Nah, ini hilang tuple AB-nya di sini. Ya. Tapi di sini kan si false yang paling kiri sekarang ya. Jadi kalau diambil, kalau kita gunakan pop, maka false yang diambil. Ya. Jadi nilai yang dihapus adalah false dalam hal ini. Sehingga hasil terakhirnya true, Maya, Budi. Ya. Nah, dengan clear dia menghasilkan ini setnya kosong. Ya. Ini kalau kita jalankan sekali lagi, kira-kira hasilnya sama nggak? Seperti ini. Kita jalankan lagi. Coba kita coba aja ya. Sama ya. Ini kalau kita jalankan lagi.
sama ya. Jadi tidak setiap kita jalankan ininya ya sama. Oh beda nih, beda ya. Beda kan? Ya, nih ya. Jadi kita jalankan pertama ini kan false true Budi. Nah, jalan kedua false true 100. Ya, jadi berbeda nih ya. Jadi setiap kali kita running hasilnya belum tentu sama ya. Nah, itu. Jadi itu sifat dari dataset. Nah, berikutnya fungsi keanggotaan pada set ya. Nah, di antara keunggulan tipe dataset adalah keunikan anggotanya, sehingga dengan keunikan tersebut Python menyediakan kepada kita berbagai fungsi keanggotaan untuk pengolahan dataset. Jadi di sini diantaranya ada union, intersection, difference, symmetric difference. Nah ini sih operasi-operasi himpunan ya, kalau kita pernah belajar matematika di SMA mungkin ya, atau SMP. Ini kan sifat dari atau operator dari himpunan ya, dari dua buah himpunan. Jadi di sini dataset yang bisa kita anggap sebagai himpunan ya. Nah di sini anggap kita memiliki dua grup WA, yaitu WA SMA dan WA SMP ya. Nah, kemudian kita memiliki teman bernama Ratna dan Andi yang merupakan teman SMP juga teman SMA. Nah, sekarang kalau digunakan dari sifat dataset. Jadi di sini kita buat dataset grup SMP terdiri dari Andi, Budi, Ratnasari. Kemudian kita buat dataset grup SMA terdiri dari Putri, Ratna, Andi, Agus. Nah, sekarang yang pertama kita gunakan operasi union ya. Kita bisa melakukan operasi union alias menggabungkan kedua anggota dari grup SMP dan grup SMA. Nah, sifat union ini dia selain menggabungkan, jadi kalau ada dua nama yang sama itu tidak muncul dua kali ya sifat dari union. Nah kemudian simbol operatornya adalah ini, garis seperti ini. Nah, contohnya print grup SMP union grup SMA, atau ada dua cara berarti ini ya, menggunakan simbol operatornya atau menggunakan fungsi unionnya ya. Jadi grup union grup SMA ya. Jadi di sini kita lihat nih. Nah, jadi tidak ada nama yang muncul dua kali ya. Jadi yang harusnya dua kali siapa tadi? Ratna dan siapa? Andi ya. Andi dan Ratna. Andi dan Ratna. Nah, di sini Andi dan Ratna satu kali. Nah, itu sifat dari union. Menggabungkan dua buah himpunan atau dataset dengan menampilkan satu kali yang misalnya terdapat double ya. Karena kan sifat dari dataset juga dia tidak untuk Ratna dan Andi hanya dimunculkan satu kali. Kemudian yang kedua yaitu intersection atau irisan ya. Di sini kita bisa menggunakan simbol operatornya dan ya seperti ini, atau bisa menggunakan fungsi intersection ya, set dot intersection. Dan penulisannya seperti ini ya, grup SMP dan grup SMA. Kalau yang menggunakan fungsi berarti pakai dot, grup SMP titik intersection
grup SMA. Nah, kalau intersection atau irisan berarti kebalikannya union ya. Kalau union menggabungkan, nah kalau irisan berarti dia mencari dua anggota yang sama yang terdapat pada kedua dataset tersebut ya. Jadi di grup SMP ada yang terdapat juga di grup SMA tidak? Ada kan, yaitu Ratna dan Andi. Jadi hasil dari ya, ini mengulang operasi himpunan. Kemudian berikutnya adalah difference atau selisih. Difference atau selisih ada proses ekstrak anggota grup pertama yang bukan anggota. Ya, ini kebalikannya irisan tadi ya. Kalau yang irisan itu diambil yang ada di keduanya. Nah, kalau ini diambil yang tidak ada di himpunan berikutnya. Simbolnya ini minus ya. Jadi grup SMP minus atau selisih difference grup SMA. Atau kita bisa gunakan penulisan seperti ini, fungsi. Jadi hasilnya apa nih? Dari nama ini siapa tadi? Berarti apa hasilnya? Yang tidak ada di sini berarti Budi dan Sari ya. Nanti kebalikannya kalau grup SMA terhadap SMP berarti Putri dan Agus. Ya. Difference grup SMP, difference SMA hasilnya Sari Budi. Kemudian kalau kebalikannya difference SMA ya, SMA grup SMA difference grup SMP hasilnya Agus Putri. Kemudian yang terakhir di sini yaitu symmetric difference-nya menjadi anggota satu grup saja. Bedanya dengan difference symmetric menghasilkan anggota-anggota dua grup yang mana tiap anggota tersebut hanya menjadi satu dari anggota grup saja. Contohnya gimana? Grup SMA dot symmetric difference group SMP. Jika kita jalankan hasilnya ini, anggota hanya ikut satu grup saja. Jadi dia menggabungkan dari kedua dataset, tapi yang tidak apa, karena Budi Sari nggak ada di Budi Sari itu di SMP ya, SMP atau SMA? Budi Sari misalnya di SMP ya, dia tidak ada di SMA. Nah begitu juga Agus Putri, dia adanya di SMP, adanya di SMA, tidak ada di SMP. Nah itu digabung, ya. Jelas nih. Kemudian berikutnya untuk menampilkan anggota set dengan perulangan. Berarti di sini kita bisa menggunakan bentuk looping for. Contohnya di sini ada dataset himpunan buah, ya, yang tadi dari apel, pepaya, jagung, rambutan. Jadi kita bisa menggunakan bentuk for buah in himpunan buah, print buah. Di sini buah bisa kita ubah nggak? Bebas atau harus buah ini? Ya, di sini kita bebas ya, terserah ya. Nah kalau ini ya harus kita ambil dari datasetnya, nama datasetnya, ya. Kemudian nah di sini ada beberapa fungsi ya, dan kamu nanti bisa coba sendiri satu persatu nih fungsi-fungsi dari dataset ya. Ada yang sudah kan add, clear, difference update belum nih. Discard, intersection update belum. Ya, disjoin, subset. Nah ini kamu harus coba ya, dicoba-coba aja. Kemudian ada pop tadi sudah ya, pop, remove, symmetric difference ya sudah semua, union, update sudah semua. Nah yang belum kamu coba sendiri. Nah berikutnya tipe data yang berikutnya yaitu dictionary ya. Tadi kita sudah bahas set, sekarang dictionary. Nah untuk dictionary di sini berbeda dengan list ataupun tuple karena setiap urutan berisi key dan value.
Jadi dia mempunyai dua komponen yaitu key dan value. Kalau kamu pernah belajar C++, ini mirip dengan tipe data structure ya. Jadi ada key-nya, ada elemennya. Nah, setiap key dipisahkan dari value-nya menggunakan titik 2. Ya. Kemudian tiap item dipisahkan oleh koma. Dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Dictionary kosong tanpa barang ditulis. Jadi kalau kita ingin menuliskan kosong berarti sama dengan menggunakan himpunan kurung kurawal ya. Sekarang pengertian dari dictionary. Dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan dengan pendekatan key value. Nah ini contohnya di sini ya. Akses dalam dictionary Python kita dapat menggunakan tanda kurung siku ya yang sudah dikasih. Contoh ini dictionary. Set nih kurung kurawal. Hanya di sini dia ada dua komponen yaitu di sini key-nya, ini yang disebut dengan key-nya. Ya, ini disebut dengan apa tadi value-nya. Nah, jadi antara key dan value dipisahkan dengan tanda titik 2. Ya. Jadi untuk key nama dia berisikan Zara. Untuk key age dia berisikan 7. Untuk key class dia berisikan first. Jadi di sini ada 3 key, ya. Nah, kemudian untuk mengaksesnya kita bisa sebutkan key-nya. Nah, contohnya nih print dict name, ya. Dict di sini nama dictionary-nya, ya, dengan key name. Ini sih string ya, ini nih perintahnya. Jadi ini nama data dictionary-nya, ini nama key-nya. Jadi untuk mengakses kita harus gunakan key-nya. Jadi nanti yang muncul adalah Zara, ya. Kemudian ini nanti yang muncul adalah ini. Jadi hasilnya dict name titik 2 Zara, dict age titik 2 7 hasilnya, ya. Jadi kita gunakan key yang untuk mengakses. Sifat dari dictionary adalah yang pertama sama dia unorder ya, tidak berurutan. Kemudian changeable, kalau ini bisa dia bisa diubah. Kemudian unique ya, jadi sama dengan yang set tadi, dia tidak bisa menerima nilai duplikat ya. Jadi key-nya harus unik, tidak bisa ada duplikat key. Nah, untuk unorder ya sama artinya dia tidak terurut ya. Karena tidak terurut, maka kita tidak bisa mengakses anggotanya ya dengan menggunakan indeks ya. Sedangkan changeable artinya kita bisa mengubah value yang telah kita masuk. Itu sifat-sifat dari dari dictionary ya. Jadi di sini yang pertama ini penjelasan dari ini ya. Ya, jadi yang pertama di sini dia bersifat tidak terurut ya, jadi kita tidak bisa menggunakan indeksnya. Yang kedua kita bisa mengubah value-nya ya. Kemudian yang ketiga dia tidak bisa menerima nilai yang sama. Jadi contohnya di sini nih artikel dictionary artikel di sini dia mempunyai 2 key ya, yaitu key yang sama judul di sini. Judul menu masakan enak. Key yang kedua judul juga menu masakan enak tradisional. Maka kalau kita print artikel .get judul, maka yang ditampilkan adalah yang terakhir. Ya. Jadi kalau di sini ada 3 key yang sama, maka yang ditampilkan dia selalu yang terakhir. Nanti di bawahnya ada lagi judul, misalnya judul
Titik 2, menu masakan enak tradisional Nusantara gitu. Berarti yang ditampilkan yang ketiga. Ya. Jadi sini saya bilang bahwa dictionary artikel di atas terdapat 2 buah item dengan judul, tapi ketika ditampilkan hanya nilai terakhir yang kita masukkan. Nah ini sifat berikutnya di sini dia dapat menerima anggota yang berupa dictionary juga. Ya, jadi dictionary bertingkat di sini. Ya, jadi di dalam dictionary terdapat dictionary. Cara membuat dictionary ada 2 cara. Yang pertama menggunakan kurung kurawal, yang kedua menggunakan fungsi dik. Nah, contohnya buku sama dengan, ini cara pertama, ini cara kedua. Buku sama dengan dik, kurung ya, judul sama dengan, kemudian penulis sama dengan, ditutup dengan. Jadi kalau ini kurung kurawal, kalau ini kurung biasa ya, kurung buka dan kurung biasa. Untuk key-nya, jadi kayak seperti variabel di sini ya, untuk key-nya. Kita tuliskan menggunakan sama dengan, ya. Kalau pakai cara yang pertama, kita gunakan titik 2. Jadi ini jangan kebalik-balik. Kalau pakai fungsi dik, kita pakai sama dengan, ya. Kemudian untuk akses pada dictionary, kita bisa menggunakan kurung siku atau menggunakan fungsi get. Contohnya ini, nah ini ada sebuah dictionary dengan beberapa key ya, yaitu judul, tanggal, kategori. Nah di sini kategorinya dia berupa apa nih? Berupa list ya. Kemudian page view, publish, sercon. Nah serconnya dia berupa apa nih? Serconnya dia berupa dictionary juga ya. Jadi value dari key sercon dia berisi dictionary. Sedangkan value dari key kategori dia berisikan sebuah list, ya. Nah, kemudian untuk mengaksesnya, ya kalau kita menggunakan get, berarti di sini print judul titik 2, ini berarti string ya, string dipisahkan dengan koma. Kemudian pertemuan hari ini nama apa? Ini nama dictionary-nya, dot namanya ya. Jadi yang diambil yaitu dari dictionary pertemuan hari ini key judul. Yang mana? Ini. Ya. Jadi yang tampil apa? Judul titik 2 belajar dictionary pada Python 3. Kemudian yang berikutnya print tanggal, ini string ya. Jadi dia tampilkan tanggal titik 2. Kemudian ambil dari set pertemuan hari ini dengan key tanggal. Jadi yang diambil adalah ini ya, 1 Februari 2021. Kemudian print Facebook share. Bisa menggunakan fungsi bracket. Nah ini untuk yang dictionary bertingkat nih ya. Jadi di sini ini stringnya ya. Kemudian, nah ini jadi getnya 2 kali ya, karena terdapat dictionary bertingkat. Jadi dari dictionary pertemuan hari ini dia get sercon. Ya sercon ini ya. Mana tadi ini? Nah, kemudian dia bisa pakai get lagi karena di sini berupa dictionary juga. Yang ini, ya. Jadi dia bisa gunakan get lagi. Nih. Get Facebook. Atau cara keduanya ini cara pertama, cara kita kedua stringnya nama dictionary-nya.
kemudian kita pakai situ. Jadi langsung serton, kemudian ambil dari mana? Berarti yang diambil yang mana? Serton, terus diambil Twitter. Jadi diambil 2. Ya, jadi yang diambil 2. Kalau yang ini tadi, oh ini berarti diambil dari mana? Ya, diambil dari get serton. Serton yang mana? Serton kan ini. Terus dari Facebook. Jadi yang diambil 0. Jadi kayaknya lebih enak pakai itu ya. Nah ini hasilnya. Ya. Nah, cuman keunggulan dari get, dia nggak akan menghasilkan error kalau data yang dipanggil nggak ada. Kita bisa mengatur nilai default jika key pada dictionary yang kita panggil tidak ditemukan. Hal ini mencegah sistem untuk menampilkan error. Jadi kalau pakai kurung siku ya, nah itu kita nggak bisa apa kita yang tidak ada. Kalau pakai get kita menambahkan nilai default seperti ini contohnya. Contohnya ini ya, set count sama dengan pertemuan hari ini get set count. Jadi set count-nya apa nih nilainya? Nilainya apa? Hah? Ini dari hasil ini. Nih, set count sama dengan pertemuan hari ini dot get set count. Jadi sekarang set count ini berisikan apa? Hah? Ya, berisikan dictionary ini yang ada di dalam key set count, yaitu ini dictionary berisikan Facebook dan Twitter. Ya. Nah, itu dari set count. Kemudian print Instagram share count Instagram. Nah, berarti kan di sini dia ambil dari dictionary share count dengan key Instagram. Padahal di situ adanya apa tadi? Facebook dan Twitter, ya. Nah, ini akan menampilkan pesan kesalahan kita kalau dia tidak menemukan, ya. Tapi kalau kita pakai get, kita bisa kasih nilai defaultnya yaitu 0. Jadi kalau nggak ada, dia akan menampilkan nilai 0, ya. Jadi print Instagram _, share, kemudian share count.get Instagram. Nah, Instagram kan nggak ditemukan kan di dalam share count-nya ini. Nah, nanti berarti hasilnya apa? Instagram share _, 0. Jadi dia kasih nilai default-nya. Kalau yang ini, kalau dia nggak nemu ya dia akan menampilkan error. Ya. Perulangan untuk dictionary ya. Berikutnya di sini adalah kita juga bisa menampilkan semua isi dari sebuah dictionary dengan memanfaatkan perulangan. Jadi di sini dictionary buku sama dengan ini ya. Ada 2 buah key, yaitu key pertama judul dengan value-nya hafalan sholat Yulisa, itu sholat Yulisa. Kemudian key keduanya penulis ya. Kemudian for key in buku, print key, buku key. Ya, jadi for key in buku. Nah, di sini buku itu nama dictionary-nya ya. Kemudian print key. Berarti di sini nanti dia akan mencari apa key-nya ya. Pertama apa? Judul kan. Nah, di sini akan ditampilkan buku dengan key judul, maka akan ditampilkan nih hafalan sholat Yulisa. Key kedua yaitu penulis ya, maka akan di print nama key-nya penulis, kemudian ini string tanah. Nah, dictionary buku dengan key penulis, maka yang ditampilkan apa?
Very, ya, maka hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita selalu pakai for ya, kalau untuk yang berhubungan dengan data kolektif ya. Kita juga bisa memanggil fungsi dictionary.item untuk pengulangan lebih simpel. For nama atribut, nilai in buku.item. Titik 2, print nama atribut. Hasilnya sama dengan yang di atas ya. Jadi nama atribut ya di sini bebas itunya ya, nama atribut itu. Kemudian nilai in buku item itu juga bebas. Jadi di sini nanti akan diterjemahkan sebagai apanya, key-nya ya. Kemudian ini sebagai nilai value-nya. Jadi di sini kita bisa bebas memberikan nama ini. Tapi otomatis untuk yang pertama di sini dia akan diterjemahkan sebagai key-nya, ini sebagai value-nya. Nah, jadi di sini nama atributnya apa tadi? Judul ya, judul. Kemudian nilainya apa? Value-nya apa? Hafalan sholat ya tadi. Berikutnya nama atributnya pengarang, kemudian nilainya namanya. Ini sama ya dengan ini. Ini juga bebas ya. Dia akan, kalau ini otomatis dia akan diterjemahkan sebagai key-nya di dalam dictionary-nya ya. Sehingga di sini diambil dari nama dictionary-nya dengan key-nya ini, berarti di sini ditampilkan apanya? Nilainya ya. Ini ditampilkan nilainya, ini akan menampilkan key-nya. Untuk mengubah nilai dari dictionary, kita di sini bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi contohnya di sini dictionary mahasiswa terdapat 2 key, yaitu nama dan asal ya. Kemudian print nama awal mahasiswa .get nama. Jadi ini tampil apa nih? Nama awal titik 2. Apa yang ditampilkan di sini? Mendes ya. Kemudian mahasiswa kan nama dictionary-nya dengan key nama sama dengan Andi Muflis. Jadi kita bisa langsung memberikan nilai barunya pada key-nya ya, dengan menyebutkan nama dictionary-nya diikuti key-nya dengan tanda kurung siku di sini ya. Jadi mahasiswa key nama kita beri nilai Andi Muflis. Nah, kemudian kalau kita kasih perintah ini, maka hasilnya apa? Ya, setelah diubah titik 2 Andi Muflis ya. Itu untuk mengubah nama ya. Kemudian kalau menambahkan ya, untuk menambahkan key atau item baru, caranya sama seperti edit item tadi ya. Nah, kalau key yang kita definisikan ternyata sudah ada, sistem akan mereplace item yang lama dengan yang baru. Tapi jika key yang kita definisikan belum ada, maka sistem akan menambahkannya. Contohnya ini. Dictionary dengan 2 key nama dan asal ya. Kemudian print hobi mahasiswa.get hobi. Hasilnya apa? Hasil dari ini ya, hobi titik 2 non ya. Ya. Terus kita kasih perintah ini, mahasiswa hobi sama dengan memancing. Jadi di sini dia menambahkan key baru, yaitu apa? Hobi ya. Kemudian dengan nilainya atau value-nya yaitu memancing. Jadi kalau kita kasih perintah ini, maka hasilnya apa? Print hobi dari kurung perawal adalah kurung perawal. Nah ini stringnya kan dibentuk print ya. Ini print menggunakan format.
Ini bentuk stringnya, formatnya itu mahasiswa get nama, mahasiswa get hobi. Nah, jadi di sini hasil dari mahasiswa nah, Landis Fabrik akan diletakkan di URL yang pertama. Dan hasil dari mahasiswa get hobi itu apa? Mancing. Maka diletakkan di kurung kurawal yang kedua. Jadi hasilnya hobi dari Landis adalah memancing. Ya. Berikutnya yaitu menghapus. Nah, untuk menghapus di sini ada dua cara, yaitu dengan del, ya, dan dengan pop. Pop udah tahu ya. Jadi selalu dia mengambil. Kalau del di sini berarti dia membuang ya. Jadi contohnya di sini mahasiswa dengan dictionary mahasiswa dengan 3 key-nya ya, yaitu nama, usia, dan asal. Kemudian kita lakukan del mahasiswa nama. Jadi kita di sini menghapus key nama dari dictionary mahasiswa. Ya, jadi del berarti dia menghapus key nama ya, kemudian mahasiswa.pop usia, mahasiswa.pop asal. Jadi yang ini bedanya apa nih? Yang cara pertama, kalau yang cara pertama dia dibuang aja ya si Wahid Abdullah ini ya. Tapi kalau yang cara kedua dia simpan 18 ya, 18 dan Indonesia dia simpan ya. Nah, lebih jelasnya di sini contohnya. Pesan singkat hanya ada 1 key, isi titik 2, isi pesannya hanya bisa dibaca sekali saja. Isi pesan sama dengan pesan singkat .pop isi. Nah, jadi ini isinya apa nih? Ya, itu ya. Jadi kalau dengan menggunakan pop itu kita bisa menyimpan, ya, memberikan apa yang dia buang ke suatu variabel lainnya. Jadi kalau del ya udah hilang langsung, ya, dia menjadi dictionary kosong. Jadi kita bisa gunakan lagi di sini kalau menggunakan pop. Print isi pesan titik 2 pesan singkat .get isi. Ya. Nah, ini hasilnya apa nih? Setelah kita kasih perintah ini, nih, maka isi dari pesan singkat apa? Print isi pesan isi sudah di pop kan? Nah, berarti sekarang isi dari dictionary pesan singkat kosong, kan cuma 1 key. 1 key isi ya, sudah di pop, sudah digunakan fungsi pop. Jadi dia hasilnya kosong, pesan singkat. Nah, kemudian print isi pesan titik 2 isi pesan. Nah, isi pesan ini sekarang apa? Diambil dari sini kan? Isi pesan ini. Pesan ini hanya dapat dibaca 1
Nah, ini. Ya, jadi ini isi pesan non udah kosong ya. Nah, jadi dipindahkan ke variabel isi pesan. Berapa lagi sih? Berikutnya operator keanggotaan. Ya, kita bisa menggunakan operator keanggotaan untuk tipe dictionary pada Python. Di sini dictionary siswa, ya, dia mempunyai satu buah key nama dengan value-nya Renza. Kemudian print apakah variabel siswa memiliki key nama. Nah, ini kan ditampilkan seperti ini ya. Print nama in siswa. Hasilnya apa? Masih ingat nggak operator in? Menghasilkan nilai true. Jadi kalau dia ada, dia akan mengembalikan nilai true. Ya, jadi hasilnya adalah true. Ya. Apakah nama variabel siswa memiliki nama? Kemudian di bawahnya akan tampil true. Kemudian apakah variabel siswa tidak memiliki key usia? Usia not in siswa, maka hasilnya apa? True atau false? True ya, karena usia memang tidak ada di dalam siswa, sehingga dia akan menghasilkan nilai true kalau menggunakan operator not in. Panjang ini untuk menghitung aja ya. Jadi kalau kita gunakan fungsi len pada dictionary itu artinya dia menghitung apa? Menghitung banyaknya key. Ya. Jadi di sini saya ada dictionary sekolah. Di sini ada berapa key? 3 key. Jadi kalau kita gunakan len sekolah, dia hasilnya 3. Udah kayaknya habis ya. Ya ini udah ngulang dictionary. Nanti kamu bisa cari ya fungsi-fungsi yang lainnya untuk tipe data dictionary ya. Nah udah habis, jadi untuk hari ini kita hanya bahas 2 tipe data kolektif yaitu set dan dictionary. Jadi kita sudah bahas semua tipe data yang ada pada Python ya, dari data aslinya, string, integer, boolean sampai detail tipe data kolektifnya. Ya, udah aja nggak apa-apa kan ya? Nanti kelasnya kamu di sini lagi kan nanti kelas berikutnya. Oke deh. Kamu mau sarapan? Gimana ya untuk yang di rumah? Sudah absen?